Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham suatu kaum, maka selamatlah dia dari tipu daya dan tipu muslihat. Maka masalah bahasa itu penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbudi bahasa, bertutur kata, beretika, bertata krama. Nah, ini kita sudah sampai di Rimbo Panjang. Mesti paham kita keadaan. Karena perumahan sekarang macam jamur di musim hujan. Kalau udah masuk Rimbo Panjang, kanan kiri rumah-rumah, berbagai macam suku bangsa berdatangan. Kalau tidak mengerti adat istiadat yang ada di Rimbo Panjang, kita akan memusuhi, kita akan berkelahi, kita akan tidak saling menguntungkan. Berperang itu menang jadi arang, kalah jadi abu, tidak ada satupun yang bermanfaat. Maka kita mesti sering berjumpa, sering bertatap muka, sering bersilaturahim, insya Allah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Bukan cakap, cantik. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Kabar Bapak Ibu kasadonyo sehat, hati sehat, badan sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Itu gadang jawabnya. Alhamdulillahirabbil. Apapun nanti jadi idu iko awak sabui sajo. Alhamdulillahirabbil alamin. Berang awak amuk dia awak ndak jo selesai, maka awak serahkan pada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ambo dikritik di orang, Ustaz Samad, kalau menyambut Nabi Muhammad jangan pakai Sayyidina. Mengapa itu? Sebab Nabi Muhammad itu bukan orang Pariaman. Kecewa. Sayyidina itu diambil dari bahasa Arab. Sayyidi artinya tuanku. Dek payah orang Mesir, orang Maroko itu menyambut Sayyidi. Di Maroko Sayyidi itu jadi Sidi. Orang Maroko itu kalau ngeceknya pendek-pendek. Sayyidina Muhammad dipendeknya jadi Simo, Sidi Muhammad. Dek payah menyambut Sidi jadi Sayyidi. Kalau nyepadusi Sayyidati. Dek payahnya menyambut Sayyidati itu disebut Siti. Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kalsum. Ngan tabang kalangi Siti Ling. Jadi kok asalnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Hasan, sesungguhnya cucu Nabi Hasan, wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid pemimpin. Maka pemimpin awak disabui dengan sayyidi atau tuanku.
angku-angku yang hadir malam iko, nenek mama, alim ulama, cadia pandai, nan gadang dak diimbau gala, nang ketek dak disabui namo, awak kasadonyo insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo sebenarnya malam ko ingin tausiah bahasa Indonesia, tapi ambo danga Kiai Ma'ruf tadi labih urang awak lenyo dari awak le. Memang aslinya sebalai tahun di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibola undangan ke rumah ambo, undangan silaturahim. Ambo heran jo, makasih undangan silaturahim kok. Silaturahim biasanya ado Isra Mi'raj, nuzul Quran, tahun baru hijrah, menyambut puasa, ikut ndak ado silaturahim. Dikecekkan kampanye, ndak ada gambar-gambar orangnya, gambar ambo surang situ. Jadi rupanya malam itu memang malam silaturahim. Sampai ke siko tak kaji ya bo, iko pasang malam kok. Jadi makasihnya sesudah acara iko habis tablik akbar kok jangan pulang. Silakanlah nikmati, makan sate, nasi goreng, minum kopi, sila. Makan surang bayar surang. Iko membangkitkan ekonomi umat insya Allah. Amin ya rabbal. Malam iko ambo disadarkan dek ketua panitia Pak Haji Sahrial. Iya betul Pak Sahrial. Shah itu artinya raja. Bahasa Arab Persia, Shah artinya raja. Rial itu piti. Sahrial raja piti. Itu nama ketua panitia kok. Nggak susah mengumpulkan donatur. Jadi inyo maingetkan ambo bahwa ambo 1 Juni memang 2007 balik ambo lah acok, tapi ulun menetap 1 Juni baru ambo menetap. Maka ulang tahun pondok itu 1 Juni 2021, 2022, 2023, kinilah 2002 sampai Abdul Samad Alunado Basuwo jo nenek mama lain. Sengaja dibuatkan malam ko untuk acara ko untuk ambo sebenarnya. Bersilaturahim lah malam iko. Insya Allah nanti bo malam iko monyo panjang rasakinya bertambah. Nanda tibo capek mati. Jadi ndak boleh awak sabit macam itu. Nanda tibo awak doakan supaya nan sakit-sakit disehatkan Allah Ta'ala. Ambo sebenarnya tadi ingin memancang saja. Kalau sama jamaah menyabui amin, lah tu sakit hatinya. Alhamdulillah ndak ada surang pun namanya bu amin. Insya Allah ada rasaki panjang umur sehat badan. Indak basuh wak kini basuh ditampek nan lain di kesempatan nan lain. Insya Allah amin ya rabbal. Kalau indak dibuat acara malam iko, indak basuh ambo dengan Ibu Ida Abrus. Nama dan disabui Pak Kiai tadi, nama wakafkan tanah untuk Gontor 7 putri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang di Riau iko nang kayo-kayo, nan tanahnya sejauh mata memandang, nan sawitnya indah abih 7 keturunan, tapi begitu meninggal dunia habis. Nan cerdas itu adalah almarhum Pak Rustam Abrus dan Ibu Ida Abrus. Akhirnya santri-santri membawa acara, Pak Kiai pula membimbing awak, menyatukan kasadonyo. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ibu, Allah sehatkan dan diberikan keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal. Kalau indak ada acara malam iko, indak basuolah hambo dengan nenek mama, dengan angku-angku. Mudah-mudahan dengan silaturahim malam iko. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyubusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi azarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah inyo selalu menyambung tali silaturahim. Insyaallah acu-acu awak menyambung silaturahim insyaallah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iko tampe awak namanya rimbo panjang. Orang masuk ke rimbo aja takwi, iko lah rimbo panjang pulau.
Rimbo itu baru disabui rimbo kalau ada singa di dalamnya. Kalau indak ada singa di dalamnya, nan ditakuti, nan disegani, makanya indak rimbo. Apa namanya? Kebun binatang. Orang datang sekedar mencaliaknya dikurang di dalam basi. Tapi kalau dalam rimbo itu ada nan disegani, alhamdulillah. Maka awak muliakan alim ulama awak muliakan cadiak pandai awak muliakan angku-angku awak muliakan ninik mawak awak, batangnya tampe basanda, akanya tampe baselo, daunnya tampe banaung, ditinggikan seranting, didulukan selangkah. Itulah ninik mama alim ulama cadiak pandai. Sampai kami buya, nenek mama kami tidak bisa dijadikan sebagai tampe banaung. Mengapa itu? Inyo tidak pohonan rindang. Bahkan tidak pohon rindang, pohonnya bonsai buya. Alhamdulillah, nenek mama awak dalam masalah adat istiadat, dalam masalah agama, maka batanyolah awak kepada ulama awak. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Kita mesti tahu adat istiadat. Di ma bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Itu orang gini. Acara, berfoto, selfie, segala macam. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maknanya? Bahwa kita tidak kehilangan adat istiadat. Itu sudah dicontohkan oleh Kiai Ma'ruf tadi. Beliau bahasa Arab memang gontor tempatnya, bahasa Inggris memang gontorlah tampeknya, tapi baitunya tibo di rimbo panjang, bahasa awaknya luar biasa. Sampai yang ada direkam tadi, tolong potong pendek kirimkan kamu, kamu upload ke Instagram biar tahu orang. Mengapa begitu? Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham suatu kaum, maka selamatlah dia dari tipu daya dan tipu muslihat. Maka masalah bahasa itu penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbudi bahasa, bertutur kata, beretika, bertata krama. Ini kita sudah sampai di rimbo panjang. Mesti paham kita keadaan. Karena perumahan sekarang macam jamur di musim hujan. Kalau udah masuk rimbo panjang, kanan kiri rumah-rumah, berbagai macam suku bangsa berdatangan. Kalau tidak mengerti adat istiadat yang ada di rimbo panjang, kita akan memusuhi, kita akan berkelahi, kita akan tidak saling menguntungkan. Berperang itu menang jadi arang, kalah jadi abu, tidak ada satupun yang bermanfaat. Maka kita mesti sering berjumpa, sering bertatap muka, sering bersilaturahim, insya Allah. Amin ya rabbal. Ustaz Somad itu menyabik saja silaturahim, minta jadwalnya pun 2 tahun lagi baru tiba. Ambo di jalan Kamboja 5 kali dalam sebulan. Rabu nampak tamu di musola ketek di Juang dakek rumah Ambo, namanya musola Al-Muhajirin. Mangana mau musola tu Al-Muhajirin? Sebab orangnya hijrah kasadonyo. Sesudah itu di masjid nan sebelah kanan. Nang ketiga masjid nan sebelah kiri, namanya Masjid Muwahhidul Ummah. Nang keempat di surau ketek musola sesudah kuburan. Jadi orang nan paling banyak ibadahnya orang nan tinggal di jalan Kamboja. Sebab apa? Satu hari ziarah kuburnya 2 kali. Masuk ingat mati, keluar ingat mati. Alhaqumut takasur. Kamu dilalaikan oleh kesombongan, oleh kebanggaan. Takasur, lebih harta, lebih tua, lebih banyak, lebih hebat, lebih cantik. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu ziarah kubur. Ambo di rimbo panjang di jalan Kamboja, tiap-tiap hari ziarah kubur. Asal lalu dikubur, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kalau tidak dapat doa nan panjang, doa nan pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau tidak juga dapat doa nan pendek, lalu gerak-gerakkan saja mulut. Supaya tahu orang awak tahu bacuannya.
Mohon kalau ada nambah piti buek lah balehu di samping kubur tu buek doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu wa lakumul afiyah. Di pojoknya coblos nomor ndak lah aja. Daripada balehu nak jale memanjek ke batang kayu. Setuju ibu? Ah, setuju pula ibu. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu ambo tibo tahun 2021 di Jalan Kamboja, datanglah Gubernur Sumatera Utara. Namanya Bapak Jenderal Edi Rahmayadi. Dibawanya satu bis rombongan dari Sumatera Utara. Keceknya begitu tiba di rumah, Ustadz Somad, apa perlu saya yang mengaspal jalan ini? Rasanya muku ambo di situ adalah tak dimang. Ambo sabi apa kan Gubernur Sumatera Utara, urus saya lah Sumatera Utara pak. Eko di Riau ke pak. Tapi ambo ko orangnya namo meminta indak pernah. Ambo sejak dari tahun 2008 pulang ke Pekanbaru sampai 2020 sampai kok tidak pernah minta kurang. Rupanya ada jamaah nama mengirimkan gambar lubang dalam bisa beternak patin di Jalan Kamboja itu. Sampai ada mohon maaf ada surang jamaah nama ninggal dek jatuh di lubang tanah. Maka diambillah gambar oleh jamaah tadi dikirimnya lah ke Pak Repol. Datang Pak Repol, diaspalkannya lah jalan itu 800 meter, kurang 700 lagi. Ditambah 700 oleh Pak Wahid. Nama beliau Abdul Wahid. Kalau nan ceramah kok Abdul Somad. Nah, kok sebenarnya lah bertentangan dengan kode etik kok. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Kami kok anggota IAAI, Ikatan Abdul Internasional. Kalau ada laki ibu dan namanya Abdul, daftarkan. Jadi orang kola ambo meminta indah ambo sagan, lalu kemudian diusahakan orang ko badua di aspalnya, tapi alhamdulillah ambo puji ke Allah, aspal itu indah dibuatnya berwarna tetap hitam. Andai dibawanya oleh warna lah bebelang-belang oleh Jalan Kamboja itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersilaturahim juga dengan Pak Edwin. Kalau ada namanya nanda ambo sabwi, mohon maaf. Iku apa nanti ingat saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian waktu Jalan Kamboja itu dulu bergelombang, lebih hebat dari kelo ampe puluh ampe. Surveilah calon mertua ambo dari Jombang. Datang mencaliak jalan ko ba bantuannya. Nan ambo khawatirkan waktu itu dicaliaknya jalan ko, jangan-jangan ndak diaginya anak gadinya. Itu ambo doakanlah selama ambo membawa tutup waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa alshaynahum fahum la yubsirun, supaya tidak dicaliaknya lubang tuh. Kalau sampai lalu nyonya melihat jalannya, saya nggak yakin anak saya bisa hidup di siko kecilnya. Alhamdulillah berkat doa Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf kulam nama usahakan, nama membawa ke Solo, nama membawa ke Jombang, nama membawa ke Gontor. Jadi patang waktu diminta dek Pak Sahrial ke Ciambo, beko awak hubungi dulu Pak Kiai Ma'ruf. Sesudah itu Pak Kiai nelpon nambung, tausiah awak acara silaturahim, siap Pak Kiai ke Ciambo. Sebab nyokap pawang awak. Kalau ndak ambo ya kan beko ditariknya lebih niam boleh. Jadi gini kau ndak bantu tablik akbar awak. Kalau tablik akbar kan ndak, kau kan ngobrol-ngobrol santai kok. Kalau tablik akbar tuh ambo serius. Assalamualaikum. Tentu awak jago wibawa awak kan. Ah itu. Bapak Ibu, Aldonan ingin ambo luruikan tadi pernyataan Pak Sahrial. Ini nyabi Ustaz Somad ko dai nasional. Kok keliru. Ambo ko internasional. Ambo mohon maaf Rabu wiko, ambo lah berjanji tiap Rabu ambo tetap. Awalnya settingnya Rabu wiko pesawat tuh jam 9. Rupanya pesawatnya jam 6. Jadi beko jam 6 mau berangkat. Jadi ambo indak hadir Rabu di surau dake kuburan.
Sebab ambo berangke ke Brunei Darussalam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ambo sebenarnya ingin ngasih tahu ambo ke luar negari itu. Tapi, ambo orang rimbo panjang. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kama ambo kalau ditanya deh orang, Ustadz tinggal di mana? Saya tinggal di Rimbo Panjang. Enggak pernah musafi, saya di Pekanbaru. Enggak. Saya di Rimbo Panjang. Kenapa Ustadz bangga dengan Rimbo Panjang? Kini orang tidak bisa masuk ke Pekanbaru kalau tidak melalui Rimbo Panjang. Baputalah ke Pantai Camin. Kini orang memasukkan anaknya, kawan ambo DPD dari Aceh, di Jakarta. Ambo tanya, anaknya di mana? Anak saya di Rimbo Panjang. Jadi kalau indah awak nak membanggakan Rimbo Panjang, kau siapa lagi yang membanggakan Rimbo Panjang? Ambo kalau tunggu sebentar, tunggu dulu, pasti panjang kok. Ambo kalau diminta di orang membuat kata pengantar buku. Ustaz Somad, tolong buat kata pengantar. Ambo buatkan kata pengantar. Di ujungnya ini ditulis di Rimbo Panjang pada bulan Rajab. Rimbo Panjang itu di mana Pak Ustadz? Datanglah ke Rimbo Panjang. Nggak ada rimbonya lagi. Rimbonya sudah menjadi perumahan, sudah menjadi lembaga pendidikan, sudah menjadi masyarakat yang luar biasa. Ada beberapa yang kami ingin tanyakan kepada Ustadz tentang Rimbo Panjang. Kenapa sholat Jumat di masjid sepanjang Rimbo Panjang itu khutbahnya pakai bahasa Arab semua Pak Ustadz? Rak'atani fiha maqama rak'ataini minaz zuhri. 2 rakaat pada sholat Jumat, khutbatani fiha, 2 khutbah pada sholat Jumat itu menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Sholat Jumat itu berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau mau bertanya, tidak usah dijawab. Sebab berarti kemudian kamu jawab surang. Salat Jumat 2 rakaat. Kama painyo nan 2 rakaat lai? Nan 2 rakaat lai itu berubah menjadi khutbah Jumat. Waktu awak 2 rakaat di zuhur itu apakah boleh berbahasa Indonesia? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Batal. Apalagi orang Jakarta. Allah gede banget. Batal. Orang awak ulo. Allah nang gadang bana. Segala puji untuk Allah kasadonyo. Batal. Kalau batal dalam solat, maka batal juga dalam khutbah. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i nan lamo indak membolehkan 2 khutbah itu pakai bahasa Indonesia. Lai jale. Jale apa indak? Mana tahu Bapak Ibu orang Rimbo Panjang. Beko datang orang bertamu kawa sembahyang Jumat di masjid tampe awak. Sesudah itu pulangnya bertanya, "Mengapa ada bahasa Indonesianya?" Mungkin karena di sini sebab udah ada gontor 7 jadi bisa bahasa Arab semua. Beko sabi itu sudah dijelaskan Ustadz Somad patang waktu awak malam silaturahim. Apa penjelasannya? Dia terlalu panjang ambo pun lupa. Ceramah malam Eko direkam. Luar biasa. Ambo raso-rasonyo selama di Rimbo Panjang malam Eko lah kamera yang paling banyak. Sampai bingung ambo kama madok gua. Kanan ado, kiri ado, tak. Mudah-mudahan kamera ko hidup kasadonya. Sebab pernah juga ambo ceramah bawa kamera, lupa tim ambo membawa kamera. Sesudah itu ambo tanya ke panitia, "Mohon maaf Pak, boleh saya minta rekamannya?" "Mohon maaf Pak Ustadz, kamera ko mati gitu." Rimbo Panjang dah waktu itu. Sebab apa? Ikut santri-santri. Bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, kameramen oke, kuliner oke, salon kecantikan oke. Ada di dalam. Ambulah masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan yang ambo jalehkan tadi bisa diulang lagi, bisa ditonton di banyak channel. Bisa channel Gontor, bisa juga channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ustadz Somad kok ujung-ujungnya gale jo.
hasil dari sado pitina masuk ke channel YouTube itulah untuk biaya gaji guru, untuk listrik, untuk makan kasadonyo. Nanti tahun 25 orang gratis dan ikut tahun nang kampe 2021, 22, 23, 2 ampe. Doakan supaya di masuk-masuk akan datang makin dibukakan Allah pintu rezeki insyaallah. Iko para lu ambo jalekan bukan riak, bukan sum'ah. Sebab ada orang yang tidak pahamnya menuduh ambo, alah Ustaz Somad punya mobil itu hasil YouTube. Dengar aja bunyi knalpotnya, tuk 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 tuk. Indah doang dia. Ambo kalau nendang cerita itu ingat lo dengan ketua IKPM, ketua Ikatan Alumni Pondok Modern Gontor, namanya Ustadz Fajriansah. Aduh malam itu, terbayang ambo senyum orangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan adonyo silaturahim iko, ado sesuatu nan ndak jale, awak caritokan dan awak danga-danga. Lalu kenapa Ustadz Abdul Somad kalau khutbah itu tetap berbahasa Indonesia? Pandapek nampak tamu dari awal sampai akhir indak boleh ado bahasa Indonesia. Ambo mengambil pandapek nang kedua. Khutbah nampak tamu ambo campur dengan bahasa Indonesia. Di khutbah kedua ambo ulang 5 rukun itu indah ada bahasa Indonesia. Maka coba dengar kalau ambo berkhutbah. Di khutbah yang kedua ke 5 rukun itu indah ada bahasa Indonesia sama sekali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nampak tamu alhamdulillah. Nang kedua solawat, nang ketiga ayat, nang keempat wasiat takwa, nang kelima doa, kelima-limonyo berbahasa Arab. Jaleh ibu? Ibu tidak perlu jaleh sebab ibu tidak sembahyang Jumat. Tapi anak ibu ada lelaki dan suami ibu laki. Ibu nama jalehkan kapak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Somad, ya. Orang di Rimbo Panjang itu buat tarikat-tarikat Pak Ustadz. Apa tarikat itu Pak Ustadz? Kalau bisa wak menjaleh, jalehkan. Kalau indak bapek menjalehkannya, jangan coba menjalehkan. Tarikat itu mungkin takabe. Cubalah bertanya awak ke alumni Gontor 7, anak santri-santri kok. Tarik artinya jalan. Tarikat artinya caro. Allah Ta'ala menyuruh awak membaca Quran. Iqra'ul Quran faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran. Tapi baca cara membaca Quran indah ada dalam Quran. Baca cara membaca Quran, cubalah cari dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Indah ada cara baca cara membaca Quran. Lalu nan menemukan cara membaca Quran itu siapa? Orang awak nan menemukan cara membaca Quran. Ambo tidak tahu bapak ibu baca cara membaca Quran. Tapi kalau ambo di kampung ambo dulu baca Quran, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U. Nan tahu berarti lah tua. So anak kini tidak tahu itu. Anak kini tidak di atas A lagi. Anak kini A, bataba, tatata, basaba. Manga alif di atas. Kalau memangnya pakai bahasa Indonesia, alif di atas A. Kalau di Jawa, alif fathah A, alif kasroh I, alif tomah U, A, I, U. Muka-muka sing melu acara ini foto kabeh mlebu nang surga. Pripun kabare Bapak Ibu? Ape? Aduh juga. Alif di atas A. Ketika barisnya tanwin 2, alif 2 di atas an. Nang kini nan banyak ba 2 di atas ban. Siapa punya cara membaca Quran tu? Nam punya cara membaca Quran orang awak. Di orang awak lah guru mengaji sampai ke Sumatera Utara, sampai ke Aceh. Cara membaca itu alif 2 di atas an, alif 2 di bawah in, alif 2 depan un. Tuh kasadonya. Tentang masalah berzikir baik tujuh. Allah Ta'ala menyuruh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Berzikirlah mengingat Allah. Baca caranya. Maka datanglah ulama namanya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Caranya itu disawi dengan tarekat Naqsyabandiyah.
Maka di Riau ada tarekat Naksabandiyah. Di Sumatera Barat ada juga namanya tarekat Naksabandiyah. Siapa pertama membawa Naksabandiyah ke Sumatera Barat? Namanya Syekh Ismail Simabur. Syekh Ismail Simabur kamanya belajar? Inyo belajar ke Syekh Abdullah Afandi. Syekh Abdullah Afandi kamanya belajar? Syekh Abdullah Afandi baguru kepada Syekh Diyauddin Khalid Al-Kurdi An-Naksabandi. Maka tarekat itu disebut dengan tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Tapi ada yang lebih tua daripada Naksabandiyah di Sumatera Barat. Nama bawahnya namanya Syekh Burhanuddin Ulakan. Syekh Burhanuddin Ulakan pai ke Aceh, baguru kepada seorang ulama Aceh namanya Syekh Abdul Raub As-Singkili. Singkili uang singkel. Kalau ada orang Makkah Al-Makki, orang singkel Singkili, orang Minangkabau Al-Mingkabawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Mingkabawi, orang Padang Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Musnidud Dunia. Kalau ada nanti jadi ulama anak-anak awak Ar-Rimbau Panjangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang nampak tamu menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu namanya Syekh Abdul Raub As-Singkili. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Kalau tidak ada Syekh Abdul Raub As-Singkili, tidak dapat orang Melayu membaca Quran. Ini orang Aceh, tapi wakatunya menerjemah Quran ini pakai bahasa Melayu. Makanya pakai bahasa Melayu sebab bahasa Melayu lah yang dipakai di Semenanjung Malaya sampai ke Sumatera, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua. Yang kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia. Maka Syekh Abdul Raub As-Singkili punya murid. Datang muridnya dari Pariaman, itulah dia Syekh Burhanuddin Ulakan. Lalu kemudian datang seorang dari Sulawesi, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati, meninggal di Cape Town, Afrika Selatan. Lalu kemudian datang pula dari Jawa Barat, namanya Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Maka ada tiga yang mengambil sanad tarekat Sattariyah dari Syekh Abdul Raub As-Singkili, Syekh Burhanuddin Ulakan, Syekh Abdul Muhi Pamijahan, Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Maka disabiinnya Sattari sebab ulama yang mengembangkan itu namanya Syekh Abdullah As-Sattari Al-Hindi dari India. Sanadnya kata sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Naksabandiyah bukan jalur Sayyidina Ali, tapi jalur Sayyidina Abu Bakar, dari Abu Bakar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dijalehkan, jalehkan. Tidak dapat jalehkan, putakan rekamannya. Kalau paket tidak cukup, tunggu esok pagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko sesuatu yang khas dari Rimbo Panjang. Nan lamu-lamu awak jago, nan baru-baru awak pelihara. Al-muhafazatu 'alal qadimis salih, nan lamu-lamu nan elok-elok tentang membangun masjid. Semangat membangun masjid. 3 dusun dibangun masjid. Nan pertama kali tanah wakaf, orang nan pertama kali datang, itulah nan mengalir sampai hari ini. Kalau tidak ada mereka, tidak tahu awak ba'a kesudahan. Alhamdulillah, Rimbo Panjang terkenal dengan militan terhadap agama Islam. Maka bisa dibedakan dengan jalan keluar Pekanbaru arah ke Sumatera Utara, arah ke Jambi Palembang, arah ke Kuantan Singingi dengan Rimbo Panjang. Maka Rimbo Panjang dikenal dengan militannya, dengan semangatnya. Mudah-mudahan semangat iko awak taruhkan sampai ke anak cucu awak, insyaallah, amin ya rabbal. Apalagi ditambah lagi dengan datangnya pondok-pondok pesantren, Nanggadang, Gontor 7, adonan kete, iko semua kasadonyo dalam rangka menyelamatkan anak-anak awak. Mudah-mudahan anak awak kasadonyo diselamatkan Allah dari fitnah akhir zaman niku.
Anak ketek fokus mendanga Ustadz Somad. Anak ketek, anak ketek, anak ketek. Masya Allah. Kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa membawa teman. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam ini sudah dihadiri Spiderman. Menghadiri tausiah sesama. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Malam iku awak silaturahim. DPD, ado Pak Edwin. DPRD provinsi, ado Pak Repol Kabupaten Kampar. DPR RI, ado Pak Abdul Wahid. Nenek Mama, ado. Angku, ado. Pak Wakaf, ado. Ustadz, ado. Alim ulama, candik pandai, bundo kandoang, suluh bendang dalam negari, kasadonyo hadir bersilaturahim. Indak cukui hanyo angket tangan Allahu Akbar. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Ustaz Abdul Somad itu ceramahnya saja menyambut silaturahim, silaturahim, silaturahim. Inyo ndak ada bersilaturahim. Kalau nyo lalu pakai oto kaconya tutui hitam, mukanya ndak kelihatan. Ambo setio Jumae Kaduo khusus untuk ibu-ibu. Pengajian ba'da asar, habis asar baca yasin, habis yasin tahtim tahlil, habis tahtim tahlil doa. Sesudah itu ambo bacakan hadis dari kitab At-Targhib wa Tarhib, lalu kemudian tanya jawab sampai jam 6. Ala masuk tahun nangka 3. Naku ado datang orang ke rumah ambo. Ustaz Somad kalau ceramah jangan hanya diundang pejabat saja. Kalau ceramah pengajian hanya jangan di kantor-kantor, di bank saja. Ceramah di Rimbo Panjang Pak Ustaz. Ambo biar apa dia kan yang habis mengecek. Sesudah habis baru ambo kecek. Waang ndak tibu ambo ceramah. Tapi yang dimuliakan Allah, ambo bukan orang yang menutup diri. Ambo terbuka, tapi ambo tetaplah manusia dengan segala kekurangan ambo. Semestinya ambo nan datang ke angkuangku ke nenek mama, tapi malam iko awak basuo. Angku-angku nenek mama indak pulo datang ke rumah ambo. Siapa ambo? Ambo anak kemanakan? Ambo kurang nan datang merantau. Dan ambo pulo kurang adab mungkin indak datang. Akhirnya basuo awak di siko. Iko jalan tengah. Kalau basuo awaknya win-win solution. Basuo di siko. Tapi insya Allah di masa akan datang, insya Allah pertemuan-pertemuan niko akan awak buat lagi. Ado halal bihalal basamo. Amin. Malapeh jamaah haji naka barangke, amin. Menyambi tahun baru hijrah, amin. Malapeh jenazah, ambo terserah mau bapak ibu duluan mau belakangan boleh. Entah bilu awak mati. Jadi kalau awak basuh indak datang penyesalan awak. Terlalu dakek pun berkawan indak jobai. Terlalu dakek berkawan sampai lupa kepada Allah, sampai lupa amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan terlalu dakek kawan. Sebab apa? Kalau awak mati, kawan awak makan ayam. Betul Pak? Ayo ke siapa? Manga orang Rimbo Panjang itu kalau ada orang meninggalnya makan bersama-sama bu ya. Manga nyoba kumpul membaca. Intinan di dalam itu kan 5. Nampak tamu membaca Quran. Membaca Quran boleh apa tidak boleh? Apa salahnya membaca Quran? Manga Yasin yang dibaca. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu itu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah surah ya Yasin. Itu maka orang nama apa Quran itu Yasin itu dulu dibacanya. Sebab Yasin itu hatinya Quran. Disentuh Yasin dan lain insya Allah lengket. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Mesra pula mau malamku. Lalu kemudian Aisyah lagi sesudah membaca Yasin, tahlil. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh bertahlil? Apa lu tak boleh? Wajib bertahlil. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang ketiga, bersilaturahim. Kalau tidak ada orang meninggal, indak bersilaturahim. Kalau tidak ada orang yang sakit, indak bersilaturahim. Meninggal, datang, bertemu, bertatap muka, meringankan beban, meringankan segala macam kesulitan. Lalu kemudian nangka ampe, ada pulo di situ tausiah, disampaikan dek buya awak, dek kiai awak, di angku-angku awak. Maka setawar sedingin disampaikan tausiah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisab. Sesudah itu ada pula bubur kacang hijau.
Oh nggak boleh Pak Ustadz makan, ini kan harta warisan yang belum dibagi. Tidak boleh kita makan nasi, ayam, bubur, kue kalau itu dari harta warisan yang belum dibagi. Haram hukumnya, karena belum tentu mereka izin. Maka datanglah salah satu dari anak almarhum. Don sana ambo kasadonyo, jamaah yang tahlil malam ikonan awak makan bukanlah harta warisan, tapi dari ambo salah satu anak nyonan kayo. Apakah bapak ibu tidak tahu? Apalah salahnya sepatah dua patah kata supaya jamaah tidak ragu. Maka kalimo-limonyo baik, silaturahimnya baik, tausiahnya baik, sedekah makanannya baik, baca Qur'annya baik, tahlilnya baik. Jangan terjebak pada nama. Ada orang terjebak pada nama, tahlilan jangan datang, yasinan jangan datang, padahal isinya adalah silaturahim. Sama aja orang tidak mau makan ikan. Saya nggak mau makan ikan Pak Ustadz, amis, bau, busuk. Saya nggak mau makan ikan Pak Ustadz. Datang orang tuan rumah, dibawanya ikan tuh ke dapur, dibelendernya, diaginya bumbu, dicampurnya tepung, diaginya, dimakan, habis 3 mangkuk. Namanya empek-empek kapal selam, ikan juga namanya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terjebak pada sampul. Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, silaturahim datang. Jangan termakan isu. Sampai kini yang mengenyangkan itu adalah nasi. Jangan makan isu. Kalau makan isu kentutnya hoax. Tapi yang dimuliakan Allah, manganda tiba pengajian, iko dengar-dengar isunya ada kampanye malam bu. Kampanye sih ada gambar orang. Kalau pun ingin dicoblos, itulah gambar mau surang tuh. Nggak jale kasadonyo sampai balik Februari 2020 sampai awaklah karena orangnya ala tahu ingin ikut Abdul Somad. Alhamdulillah. Kalau tuan ke pasar Keramat jangan lupa membeli kain. Kalau mau ikut kawan Ustaz Abdul Somad jangan lagi pilih yang lain. Tapi kalau indah pun ampun tak jual berang, ampun tak jual marah. Sebab apa? Sebab awak jago silaturahim. Pesta demokrasi kok 5 tahun sekali. Tapi silaturahim awak sampai berlanjut setelah mati. Basamo di Rimbo Panjang, basamo jualah hendaknya awak di surga Jannatul Firdaus. Alhamdulillah. Ambo sabui basamo di Jannatul Firdaus, sadonya menyabui amin. Sebab ada orang kalau tidak baik kata tetangganya, nyoba tanya ke Ustaz. Ustaz, yo kalau ambo mati beko bertetangga jojo inyo. Iyo, rasanya di dunia pula panik ambo ya. Banyak orang indak tahan bertetangga. Sebab apa lewat di Rimbo Panjang, rumahnya rape-rape, dake-dake, buka pintu nampak, jurusnya ampe L. Lu lagi. Dake-dake, kadang tetangga awak merehab rumah, awak pulo masuk ICU. Awak buka pintu nampak tetangga awak otonya baru, awak pun naik darah tinggi, jantung koroner, asam lambung, asam urat. Tapi orang Rimbo Panjang kasadonyo sehat-sehat. De apa? Hatinya bersih. Bah cara membersihkan hati, itulah maka afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hati itu ada karatnya. Membersihkan hati dengan zikir. Tapi zikir ada caranya. Jangankan zikir, makanan pun ada caranya. Ada jamaah awak dokter di Pekanbaru, tidak boleh sabit namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ambo Pak Ustadz dulu karajo di rumah sakit puskesmas. Waktu itu ada jamaah kona sakit. Jadi ambo lagi ube dari Jerman. Ube kok mahal bu ya. Cieknya aja 5 juta. Ambo lagi ube. Sesudah itu besok jamaah kok datang berang-berang. Kata bapak ini obat dari Jerman impor mahal. Sudah dimakan. Sudah dibuatkan. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Ibu membuatnya gimana? Saya buatkan bubur nasi. Saya masukkan obatnya. Saya masukkan. Ibu salah dengar. Kemarin kan saya kasih tahu, obatnya ini untuk anak ibu dimasukkan ke dubur, bukan ke bubur. Untung tidak mati anak itu. Ube pun salah dengar bisa menjadi racun. Maka ada caranya. Man la syaikha lahu
sianan indak baguru, sianan indak besyekh, sianan indak batuangku. Siapa nambah angku? Fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Maka baguru awak, syarat guru awak ampe nampak tamu inyo berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Nang kedua, fikihnya bermazhab, khususnya mazhab Imam Syafi'i. Nang ketiga, kalau nyo bertasawuf, tasawufnya adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau nyo bertarekat, kalau perti tarekatnya Naqsabandiyah. Walaupun begitu, ada Syaziliyah, ada Syattariyah, ada Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qadiriyah. Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, Syaziliyah. Syekh Abdul Karim Samman, Sammaniyah. Ustaz Abdul Somad, Somadiyah. Nggak ada. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun sukunya, apapun pondoknya, awak tetaplah la ilaha illallah Muhammadur. Pondok modern Gontor, Trimurti, tiga buya kiai nan gadang internasional. Salah satu nama kiai itu adalah Kiai Haji Imam Zarkashi rahimahullah. Kiai Haji Imam Zarkashi di mana belajar? Ini belajar di Padang Panjang kepada Syekh Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ulama awak nan dapat gelar dari Al-Azhar tahun 1925. Awak merdeka tahun 1945. 20 tahun sebelum Indonesia merdeka. Inilah belajar di Azhar, selesai di Azhar 1925. Pulangnya ke Padang Panjang, mengajarnya di Tawalib, berdatangan murid-murid. Salah satu murid nan datang itu adalah Kiai Haji Imam Zarkashi. Belajar bahasa Arab kayaknya, ta'limul lughatil Arabiyah. Lalu kemudian pulanglah Kiai, lalu kemudian membesarkan pondok. Lalu kemudian pondok itu datang lagi ke Sumatera dan kini ada di Rimbo Panjang. Awak bangga apa indah? Iko dari awak, iko orang awak, basamo juga awak. Kalau selama iko awak indak basuo, awak pun ragu. Iko jangan-jangan indak ahlus sunnah, iko jangan-jangan indak orang awak. Awak danga tadi Kiai Ma'ruf, Masya Allah, orang awak bana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam iko ta sambunglah silaturahim. Ambo pun rasanya lapehlah hapunan ado di kepala ambo tentang jadwal, tentang jalan belubang, tentang sadonya sampai alhamdulillah. Sehingga sado-sadonan tan selama iko ta sangkui di kepala ambo lapeh ka sadonya. Bapak Ibu paham hapunan ambo sampaikan iko? Alhamdulillah. Sebab kadang di beberapa tampe sesudah ambo sampaikan, apa maksudnya tadi Pak Ustaz? Tadi yang mulo tausiah jam 9:30, kinilah jam 10:05 balik. Rupanya indak taraso, alal ampe 15 menit ambo tagak. Padahal ndak ada ambo cali jam, tapi dari raso kesemutannya. Ustaz Abdul Somad itu menyabui tentang tawaduk rendah hati. Inyo sendiri tampeknya tinggi, inyo pulo pakai karpet, inyo tagak dia teh. Tagak dia teh ko samantaro. Selesai tausiah awak turun ke bawah. Nan dia teh turun ke bawah, nan di bawah naik ka. Selesai acara ko naiklah ka teh. Cuma naik ka teh. Biasa-biasa saja. Nggak ada. Biasa aja guys. Nggak ada kelebihan dia teh kok. Cuma kadang orang yang di bawah ko mencari ka teh. Oh lamanya dia teh. Masya Allah. Dua mata merah mencari dia teh. Ambo sangko jin, rupanya drone. Lambaikan tangan ke drone, walaupun awak pakai atok ndak nampak. Ikut siap-siap hujan nampaknya, tapi doa awak dikabulkan Allah. Malam iko bulan purnama terang benderang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna
ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Malam iko awak bersilaturahim, maka insyaallah silaturahim berikutnya awak tetap datang dan hadir insyaallah. Amin. Silaturahim nan paling kue situlah silaturahim di surau, di musola, di masjid awak solat berjamaah. Laki-laki nan soleh solatnya di masjid. Kalau ada laki-laki nan indak ke masjid, itu namanya laki-laki solehah. Nini mama awak, datuk-datuk awak dulu nanti boka rimbo panjang orang masjid. Ma buktinya orang masjid? 3 dusun, 3 masjid, 3 tanah wakaf. Itu membuktikan mereka adalah orang masjid. Pekanbaru didirikan oleh ormas. Mana ada Pekanbaru didirikan oleh ormas? Ormas itu makasihnya orang masjid. Bangunan Patamo nan dibuat adalah masjid tahun 1762 oleh Sultan Muhammad Ali. Dilanjutkan setelah apaknya Abdul Jalil. Tidak selesai di apaknya Sultan Abdul Jalil, ditaruhkan di Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Itulah ada di muko pasar Senapelan. Kini disabik Senapelan banyak anak ketik tidak tahu. Di mana Senapelan? Pasar bawah. Oh iya, sampai ambo beli karpet kecil. Itu artinya apa? Pekanbaru dibangun Nampatamo masjid dan Rimbo Panjang pun Nampatamo juga adalah masjid. Maka salamu awak memakmurkan masjid, insyaallah Rimbo Panjang akan tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu-ibu ada grup wirid yasin di surau di tampek perumahan awak masing-masing? Taruhkan buwe ampe kali sebulan. Jumae Patamo kaji masalah akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Jumae nang kedua fikih, supaya jangan sampai salah fikih awak, wudu awak, tayamum awak, sembahyang awak. Jumae nang ketiga akhlak, bahasa tetangga, sopan santun, tata krama, sianan awak muliakan, sianan awak hormati, membersihkan hati, hasad dengki, busuk hati. Nangka ampe tahsin Al-Quran, supaya jangan sampai anak awak bertanya pulangnya dari sekolah, mama, apa hukum non mati berjumpa dengan kop? Kopnya lari sebab takut nonnya lah mati lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ampe Jumae iko awak isi membaca Yasin Patamo. Kadang di awak basamo-samo kok indak jaleh lo awak entah iyo entah indak bacaan awak. Dek rame-rame. Banyak orang membaca basamo indak tahunya salahnya. Bismillah. Kadang ujung-ujungnya ndak terdengar dari awalnya le. Jaun. Fayakun. Maka ambo usulkan, ado juga ustadz dan ceramah, jangan baca Yasin lagi. Apa nih baca Yasin? Ambo diundang de orang arah ke Lipek Kain, masuk jalan aspal, selesai jalan tanah, masuk sampai ke kebun karet, sampai di dalam ambo bertanya, ado lah ya pak di kampung kau baca Yasin? Dulu ada bu ya. Sesudah itu ada ustadz dari Pekanbaru berceramah, disabuknya baca Yasin itu bid'ah. Sesudah itu kami lah 3 tahun tidak ada buka Quran lain. Kalau awak indak suka orang baca Yasin, bukan Yasinnya awak hilangkan, tetap baca Yasin tapi dirubah tafsir surat Yasin. Pada kesempatan ini Bapak Ibu ya, kita kan selama ini sudah baca surat Yasin, iya. Nah malam ini kita tahsin tajwid, perbaiki dulu surat Yasin. 5 ayat ya. Silakan Ibu 5 ayat Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Masya Allah. Lanjutkan Bu 5 ayat berikutnya. Batuk. Biarkanlah inyo batuk, proses belajar. Hari gini dia mau datang pengajian itu sudah alhamdulillah. Habis tahsin Yasin berubah menjadi tafsir surat Yasin. Yasin. Apa itu artinya Ibu Yasin? Siapa menjawab? Saya Pak Ustadz. Yasin tuh nama laki ambo ya. Nama lakinya Pak. Mohon maaf Pak Yasin. Yasin ya insan. Yasin. Salatullah salamullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin. Yasin salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Toha inyo jo, Yasin inyo jo, Al-Hasyr inyo jo, Al-Aqib inyo jo, Al-Fatih inyo jo, Al-Khatim inyo jo, Muhammad inyo jo, Ahmad inyo jo. Siapa tadi yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Oh bukan, yang ceramah tadi UAS. Itu juga orangnya. Susah menyabik nama Ustadz Somad kok. Mengapa-ngapal gelar nyulai Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LCDS PhD. Nggak usah sabik, 3 huruf selesai. UAS lah. Kamu nggak pernah minta panjang-panjang sabik panjang. Dulu ambo pertama kali pulang, indah ada pakai titel-titel. Ustadz Abdul Somad. Allah, nggak usah buat titel-titel. Ambo sabik. Awalnya pakai titel iko. Nah, kamu sabik kan awalnya ya. Ada koran dulu di Pekanbaru kok, koran. Di ujung koran halaman terakhir itu banyak orang pakai peci, pakai surban, ustadz tapi menjual minyak lintah ubek kue. Ada dulu korannya, kini lah hilang koran tuh. Mungkinlah kue orang sadonya itu koran itu hilang. Jadi ambo bacolah koran tuh ustadz bayar mahar. Itulah ambo takwi. Tapi ambo ditelepon orang, assalamualaikum Ustadz Somad, iya minyak lintahnya masih ada kecil. Itulah asal muasalnya ambo gue Ustadz Abdul Somad LCMA. LC itu dari Al Azhar Mesir, MA itu dari Maroko. Tapi waktu kami pai haji adalah seorang Ustadz LC. Sampai ambo di kemah sampai haji itu batanya lah orang di kemah tuh. Adek dari mana dek? Ambo dari Kairo ke ambo. Datang si LC orang bertanya, LC itu artinya apa? Di Jawa, aduh surang bertanya, aduh orang itu juga menjawab. Sebelum mau menjawab, jawab. LC itu artinya lobai celako kecil. Sakitnya dia mau menengah. LC itu singkatan dari licence. Tulisan Inggrisnya licence. Artinya ijazah. Kalau di Malaysia namanya, kalau awak membawa oto di Malaysia ditanya oleh orang, kamu bisa bawa kereta nih? Kamu boleh bawa kereta? Boleh. Awak ada lesen ke? Lesen itulah licence itu. Kalau sampai awak namanya SIM, surat izin mengendara, itulah licence. LC itu artinya orang iko lah dapat izin dari Al Azhar untuk maja agama Islam. Jangan ragu lagi, ini bukan Syiah, ini bukan Khawarij, ini bukan Mu'tazilah, ini bukan Wahabi, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. MA itu ada juga senior Rambo dulu, ambo tanya, abang LCMA? Iya keceknya. Tapi dulu abang di Mesir LC. MA itu maksudnya Masjid Agung. Oh, Masjid Agung. Lalu kemudian titel-titel kasadonya itu bukan untuk awak bangga-banggakan. Itu ambo sabwi selalu di pondok supaya santri-santri awak sumange balaja menuntut ilmu. Adapun untuk panggilan sabwi sajalah pendek. Maka ada protokol pernah ambo tausiah yang saya hormati Ustadz Abdul Somad dan seterusnya gitu. Nah, itu nan lancak badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun titel awak, pangkat awak, jabatan awak, titel awak nan terakhir tetap almarhum artinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab awak kalau basuh rahmat tulanan awak mintakan. Assalamualaikum warahmatullahi.
warahmatullah. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat kampungmu, selamat hartamu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmatnya untukmu. Wabarakatuh, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, berkah hartamu, berkah anakmu, berkah semuanya. Ambo kalau disambui dek Kiai Ustaz Abdul Somad, welcome. Ndak amu disambui welcome. Well, rancak, kam, tibo. Welcome, tibonya rancak pulangnya. Good morning. Ndak amu disambui good morning. Good rancak, morning pagi. Paginya rancak, dek ado katupek gulai paku. Malamnya bah. Tapi kalau awak disapa dengan sapaan Nabi yang sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itulah awak dapat dari silaturahim. Mamin muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani baswo wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, diampunkan Allah lah inyo berdua, malam yatafarraqa, sampai sebelum berpisah. Itulah mahkota di sado nenek mama ambo salami kasadonyo. Di apa? Ambo ingin menggugurkan dosa-dosa ambo. Bersalam dengan nenek mama, gugur dosa, gugur dosa, gugur dosa. Tapi nan gugur itu dosa, utang indah. Jam 10 habis pengajian kau, besok datang orang mengenagi, bah utangnya bu, lah gugur sadonyo. Siapa nyambi? Ustaz Somad. Indah, namun ada sapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad itu di Manima Tampe, inyo tausiah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kalau dicaliak botol malam ko 300-nya kok. Insyaallah pertemuan awak malam iko diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sabananya nambah doa iko adalah kiai. Ada kiai gontor tujuh, ada kiai gontor ampe baleh dari siak. 14 ya kiai. 12. Kiai, 2 baleh dari siak datang jauh ke siko, dia ingin bersilaturahim. Ada bapak-bapak awak, ada angku-angku awak. Tapi tadi dek protokol menyabik Ustaz Somad nambah doa. Nambah doa ko Ustaz Abdul Somad. Tapi doa ko kabul bukan dek Ustaz Abdul Somad. Boleh jadi ada hamba Allah yang mastur, indak dikana, indak ada masyhur, indak ditahu orang banyak. Tapi hatinya lebih khusyuk, hatinya lebih ikhlas, hatinya lebih takwi. Ustaz Somad iko ria, Ustaz Abdul Somad ko sum'ah, dicali orang, dipuji orang, dimuliakan orang, gambarnya dibuat orang gadang, sampai lubang hidungnya segadang, terowongan Minah. Ambo merasa amal ambo kula banyak hilang, dihabis dek ria, dek sum'ah, habis pahala ceramah ambo kok, dihabiskan dek follower, viewer dan subscriber. Tapi ambo tidak putus asa, masih ada santri-santri, masih ada angku-angku, masih ada nenek mama, masih ada para kiai dan jamaah yang mendoakan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dan mati husnul khatimah insyaallah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.